A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi ta'ala nasta'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad. Para pemirsa Safinah dan kaum mukminin semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia yang begitu besar kepada kita untuk kita menjalani sebagai tamunya di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, bulan Ramadan. Terkhusus di akhir-akhir bulan Ramadan, hari-hari di mana Lailatul Qadar dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada satu peristiwa yang begitu penting, yaitu peristiwa di mana kaum mukminin menyatukan suara mereka, menyatukan hati mereka, menyatukan perhatian mereka kepada satu hal, yaitu perlawanan kebangkitan kaum muslimin di Palestina dan penolakan mereka terhadap kejahatan kufar Zionis yang melakukan kekejaman di wilayah tersebut. Para pemirsa sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, di mana di dalam firman-Nya ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa kelak ketika pengadilan telah ditegakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah menetapkan siapa ahli neraka, siapa ahli surga, maka pada saat itu iblis membuat pengakuan bahwa apa yang aku sampaikan kepada kalian hanya sekedar ajakan dan iming-iming semata. Aku tidak memaksa. Aku hanya menawarkan, aku hanya menjanjikan sesuatu dan kemudian aku mengingkarinya. Kalian yang menjawab dan kalian yang menginginkan serta memilih tawaran tersebut, maka jangan kalian mengecam aku, kecam diri kalian sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala syaitan lamma qudiyal amr. Dan setan pun berkata, yang mana para ahli tafsir mereka menyebut yang dimaksud dengan setan di sini adalah iblis. Dan setan berkata ketika ketetapan itu telah diberlakukan, innallaha wa'adakum wa'dal haq, bahwa sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Saya pun juga memberikan janji kepada kalian, tapi saya mengingkari janji itu untuk kalian. Wa ma kana liya 'alaikum min sultan. Tetapi saya ini tidak memiliki kuasa atas kalian. Saya tidak memaksa kalian. Illa an da'autukum. Kecuali saya hanya memanggil kalian. Saya mengajak kalian. Saya memberikan iming-iming kepada kalian. Fastajabtum li. Dan kemudian kalian sendiri yang menjawab ajakanku. Kalian sendiri yang mengalihkan diri kalian dari janji Allah dan beralih kepada janjiku. Fala talumuni. Maka jangan kalian mencela diriku. Walumu anfusakum. Celalah diri kalian sendiri. Demikianlah bahwa syaitan, mereka tidak akan pernah berhenti untuk menjadikan umat manusia ini lalai terhadap tujuan sejati mereka. Para pemirsa sekalian, di akhir bulan Ramadan ini, di mana hati kaum mukminin diseru untuk bersatu memberikan dukungan terhadap para pejuang
mukminin, muslimin di Palestina. Saya ingin menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh Amerika, oleh Zionis dan para pendukungnya persis sama sebagaimana yang dilakukan oleh kekuatan syaitan. Mereka ingin menjadikan umat manusia lalai terhadap Palestina, terhadap Gaza, terhadap kekejaman, pembunuhan, pembantaian yang mereka lakukan. Mereka menginginkan agar kaum muslimin mensikapi semua itu sama sebagaimana mereka. Mereka ingin menjadikan mukminin dan muslimin kita semua tidak peduli terhadap nasib umat Islam di belahan bumi lainnya. Yang untuk itu mereka berusaha bagaimana agar kita semua lalai. Mereka membuat rencana untuk mewujudkan hal tersebut. Baik itu rencana jangka pendek, ataupun rencana jangka panjang, ataupun pembusukan yang abadi. Rencana jangka pendek mereka, program yang mereka wujudkan, setiap mereka melakukan kekejaman di Gaza, di wilayah Palestina, maka mereka berusaha bagaimana kaum muslimin, kaum mukminin itu dialihkan dengan pemberitaan yang lain. Baik itu melalui media mainstream, mereka bagaimana berusaha untuk membangun sebuah perdebatan bahwa para pejuang Hamas, para muslimin, mukminin adalah kaum teroris yang melakukan penyerangan lebih dahulu dan sebagainya dan sebagainya. Atau mereka menggunakan isu dengan mengangkat berita-berita tentang selebriti, nyanyi-nyanyian, tari-tarian, berbagai ragam sinetron misalnya, atau apapun yang menjadikan kaum mukminin, muslimin teralih tentang hal tersebut. Atau mereka membangun isu yang dikaitkan dengan persoalan ekonomi, kenaikan masalah harga sembako, dan berbagai hal lainnya berhubungan dengan masalah kebutuhan-kebutuhan keseharian kaum muslimin yang menjadikan perhatian dan fokus mereka terhadap persoalan-persoalan tersebut, sehingga mereka menjadi lelah terhadap diri mereka sendiri dan tidak lagi peduli terhadap nasib bangsa Palestina. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa jiwa manusia ini diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang dua hal, baik dan buruk. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan ilham kepada jiwa ini tentang kejahatan dan tentang ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung orang yang dia membersihkan jiwanya, dan celaka, merugi orang yang mengotori jiwa tersebut. Mereka yang membersihkan jiwanya akan selamat dari tipu daya, pengalihan jangka pendek, rencana jangka pendek yang dilakukan oleh kekuatan Amerika, Zionis dan para pendukungnya untuk mengalihkan perhatian kita dari nasib kaum mukminin di Palestina. Selain itu, mereka juga menyiapkan rencana jangka panjang. Kita tahu bahwa Amerika dia membangun Islam sesuai dengan seleranya. Ada dua produk Islam yang dicipta oleh Amerika. Yang pertama adalah Islam liberal, dan kedua adalah Islam takfiri.
Mereka menginginkan bahwa sejak dini anak-anak muslim dididik dan dibina untuk dengan dua hal tersebut. Yang pertama adalah Islam sekuler dengan pemikiran yang liberal, Islam Amerika. Islam yang mendukung kebebasan, sehingga nilai-nilai suci, nilai-nilai yang dipenuhi dengan kekuatan spirit dalam Islam ini menjadi redup. Yang kedua, Islam takfiri, yaitu jenis Islam yang justru bersikap keras terhadap saudara-saudara muslim lainnya. Terbiasa mengkafirkan mereka, memusuhi mereka, bahkan menghalalkan darah mereka. Melakukan pembunuhan, melakukan teror terhadap sesama muslimin. Tetapi ketika kejahatan dilakukan oleh kafir terhadap muslimin, sebagaimana yang dilakukan oleh Zionis, Amerika dan Israel atas Palestina, mereka diam. Mereka tidak bersikap keras. Mereka tidak mencerminkan ayat yang mengatakan asyidda'un 'alal kufar ruhamaun bainahum. Tetapi sebaliknya, mereka asyidda' bainahum wa ruhamaun 'alal kufar. Dengan program panjang ini, perencanaan jangka panjang, Amerika, kekuatan setan ini juga ingin mengacaukan makna ukhuwah Islamiyah. Dengan metode misalnya memberikan makna nasionalisme yang sempit. Nasionalisme yang menjadikan orang tidak peduli terhadap nasib bangsa lain. Sehingga orang mengatakan, untuk apa kita berbicara tentang bangsa Palestina yang jauh di sana? Toh di sini saja saya masih sulit. Islam tidak menolak makna nasionalisme. Tetapi makna nasionalisme tidak menutup makna kemanusiaan, makna keadilan di muka bumi. Setiap muslim, setiap mukmin memiliki kewajiban untuk memperjuangkan makna keadilan dan makna kemanusiaan di bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Islam menolak adanya pembantaian. Islam menolak adanya pembunuhan. Islam menolak adanya penumpahan darah. Sehingga dimanapun kaum muslimin berada di seluruh belahan bumi ini, dia tidak diperbolehkan untuk diam melihat kejahatan yang menimpa muslim lainnya, meskipun itu terjadi di belahan bumi yang jauh darinya. Dengan menggunakan kekuatan liberal yang telah mereka ciptakan sebagai rencana jangka panjang, Islam takfiri yang juga mereka ciptakan, maka mereka membangun perselisihan dan perpecahan di antara kaum muslimin. Kalau kekuatan liberal menjadikan tipisnya nilai-nilai spirit, melemahkan makna ritual di dalam kekuatan Islam, maka kekuatan takfiri mengkotak-kotak kaum muslimin, di mana sebagian besarnya menjadi kafir dan hanya mereka saja yang menjadi ahli surga. Mereka membangun kebencian, membangun perpecahan di antara mereka. Ini bagian daripada rencana jangka panjang yang diciptakan oleh Amerika. Sehingga kaum muslimin, kita semua
menjadi teralihkan dan tidak peduli terhadap hal itu semua. Sampai pada akhirnya pembusukan abadi, di mana setelah kita terbiasa dengan berbagai bentuk tawaran yang menyenangkan, tontonan yang menarik, dan kemudian kita memanjakan jiwa kita dengan semua itu, sampai pada akhirnya kita tidak mampu lagi untuk melakukan suatu apapun. Meski kita tahu seharusnya saya bersuara, tetapi kita tidak menyampaikan suara kita. Meskipun kita tahu bahwa yang dilakukan oleh Zionis adalah kejahatan kemanusiaan, tetapi kita tidak tergerak dan tidak lagi memiliki keinginan untuk menolak, meskipun hanya dengan suara, terhadap kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Zionis Israel. Sehingga pada akhirnya kita menjadi sama dengan mereka. Dan itulah yang mereka inginkan. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waddu law takfuruna kama kafaru." Mereka menginginkan kalian ini menjadi kafir setelah mereka itu sebelumnya kafir. Fatakununa sawa, sehingga kalian itu menjadi sama dengan mereka. Bagaimana Muslim menjadi pembunuh kaum muslimin sendiri? Tidak dengan tangannya, tapi dia tidak menggunakan lisannya. Dia tidak melakukan penolakan atas kejahatan yang dilakukan oleh mereka terhadap saudara-saudaranya sendiri. Mereka telah lupa, mereka telah dilalaikan. Sehingga Allah mengatakan, "Zarhum ya'kulu wa yatamatta'un." Biarkanlah mereka makan dengan puas. Biarkanlah mereka bersenang-senang di dunia ini. Wa yulhihimul amal. Dan biarkan mereka ini selalu berangan-angan. Seakan-akan mereka tidak akan pernah mati. Seakan-akan usia mereka ini masih panjang. Fasaufa ya'lamun. Dan kalian dan mereka semua akan mengetahui pada akhirnya nanti. Ya, kita yang telah menjadi lalai, menjadi korban tipu daya ini, pada akhirnya kita menjadi sama dengan mereka. Hati kita menjadi keras. Kita tidak lagi memiliki kasih terhadap sesama umat manusia. Kita hanya peduli kepada diri kita dan lingkungan kecil kita. Iblis, dia mengatakan bahwa aku tidak memiliki kuasa, aku tidak memaksa, aku hanya menawarkan kepada kalian. Aku hanya memberikan sarana, menggambarkan keindahan kepada kalian. Kalian lebih memilih itu. Dan kalian mengabaikan sejati diri kalian sebagai hamba Allah, sebagai mukmin, dan kalian melupakan janji Allah. Allah perintahkan kepada kita untuk peduli terhadap sesama muslim, terhadap sesama mukminin, terhadap semua umat manusia. Kita tidak boleh mengabaikan nasib mereka. Bahkan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi beliau bersabda, "Man lam yahtam bi amril muslim, falaysa bi muslim, falaysa minhum." Bahwa siapa yang tidak peduli terhadap perkara yang menimpa muslim, maka dia bukan bagian daripada muslim. Sama sebagaimana ayat Allah. Di saat kalian ini diam ketika muslimin, mukminin itu ditindas di muka bumi ini, maka pada hakikatnya kalian sama dengan kaum penindas. Itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Waduh, memang mereka itu menginginkan. Amerika menginginkan, Zionis menginginkan, lau takfuruna kama kafaru.
Mereka menginginkan, berharap kalian itu menjadi kafir sama dengan diri mereka yang telah kafir sebelumnya, fatakununa sawa'a, sehingga kalian sama dengan mereka. Kita sama dengan Amerika, kita sama dengan Zionis Israel. Ini yang mereka harapkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kaum mukminin, memberikan kemenangan dan mensegerakan kemenangan tersebut, dan menghinakan syaitan dan kekuatan kufar, kekuatan jahat di muka bumi ini. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.